jelang debat keempat dimulai. Anda masih menyaksikan jelang debat calon wakil presiden hanya di Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Yang ada di layar Anda adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan beserta istri Ferry Farhati yang akan segera bertemu dengan calon wakil presiden nomor urut 2. Informasinya sudah bertemu dengan cawapres nomor urut 2. Ya, kita lihat itu sudah ada di gambarnya Muhaimin Iskandar yang akan nantinya bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center, tapi akan bertemu dulu untuk berbincang dan juga mempersiapkan segala sesuatunya jelang debat Cawapres 2024. Kalau hitungan debat Pilpres ini adalah debat keempat, tapi untuk kesempatan Cawapres ini adalah debat kedua dan terakhir, sehingga harus dimanfaatkan betul-betul untuk mengambil hati para pemilih. Dan kita lihat ini dia Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan istri juga sudah berada di kawasan Senayan, Jakarta. Begitu pula dengan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dan juga Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud nanti akan bersama-sama menuju ke Jakarta Convention Center. Untuk debat kali ini tentu strategi sudah disiapkan. Tadi kita juga sudah berbincang dengan tim ses. Oh, kita lihat juga di gambar Anies Baswedan menyapa para calon pemilihnya di area luar Senayan. Dan itu tadi bagaimana persiapan Capres-Cawapres, bagaimana pula kondisi di area atau tempat pelaksanaan debat di venue debat di Jakarta Convention Center akan disampaikan oleh rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Iya, Friska dan juga saudara, kalau Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini sudah tiba di area sekitar Senayan Jakarta ya, tepatnya di JCC, tapi memang belum masuk ke dalam. Kita akan lihat sebenarnya di dalam JCC sendiri di ruangan ballroom, apakah ini kemudian para pendukung sudah mulai berdatangan, sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam, atau mungkin masih menunggu di luar. Kita akan tanya ke jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi. Cindy, kalau tadi 4:30 ini masih belum diperbolehkan ya untuk masuk. Kalau sekarang gimana kondisinya? Apakah para pendukung sudah boleh masuk ke dalam? Iya, kalau tadi kami lihat dari para undangan masing-masing paslon, misalnya tadi ada dari Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaido sudah hadir, kemudian juga ada Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto juga sudah hadir. Jadi memang kalau para perwakilan dari masing-masing paslon yang punya undangan, yang ada barcode-nya bisa di-scan, kemudian juga punya ID card khusus, mereka sudah boleh masuk. Dan tadi memberikan sedikit bocoran, misalnya kalau dari Timnas Amin, Kapten Timnas Amin, Syawgi Alaido bilang, ya publik saksikan sajalah nanti akan seperti apa jalannya debat. Yang pasti Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar sudah melakukan persiapan diskusi dengan seluruh tim internal dan juga eksternal dari Timnas Amin, kemudian juga mendengarkan masukan-masukan. Kemudian juga Timnas Amin sebelumnya sempat bilang kalau Muhaimin Iskandar akan tetap menjadi dirinya sendiri dalam debat. Itu kejutannya seperti apa juga yang akan diberikan Muhaimin Iskandar akan sama-sama kita lihat. Nah, sementara kalau dari 03, nomor urut 03, tadi Hasto Kristianto juga memberikan sedikit statement untuk rekan-rekan media sebelum masuk ke dalam, bilang kalau PDIP PD untuk Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD akan bisa tampil baik optimal pada debat Cawapres kali ini. Karena melihat rekam jejak ataupun juga background dari Mahfud MD, sehingga tema-tema hari ini akan bisa diatasi dengan baik oleh Mahfud MD. Nah, kalau untuk pendukung yang tidak memiliki undangan masih diberikan area, disiapkan area di selasar yang paling ujung. Makin sore kami bisa mendengar, padahal jaraknya dari titik saat ini saya melaporkan sekitar 50 meteran, tapi terdengar sampai sini. Bagaimana antusiasme mereka menyanyikan yel-yel dari masing-masing paslon ya, tadi masih menggunakan atributnya masing-masing, seragamnya dengan nomor urut paslon yang mereka dukung, kemudian juga ada yang menggunakan membawa bendera, spanduk dan lain-lain. Mereka akan tetap di sana dengan penjagaan yang ketat, tentu fungsinya juga adalah untuk memastikan agar tidak ada gesekan atau hal-hal yang tidak diinginkan, karena titiknya sama untuk pendukung paslon 1, 2 dan juga 3, mereka dipusatkan di titik yang sama. Sementara ya kalau tadi untuk para undangan, tamu-tamu yang memiliki undangan masuk ke dalam daftar 75 undangan, mereka boleh masuk ke dalam pintu yang berbeda. Nah, yang jadi evaluasi dari sebelumnya memang juga adalah untuk memastikan betul-betul hanya 75 orang undangan yang masuk ke dalam. KPU juga sudah mengimbau sebenarnya kepada para perwakilan paslon, misalnya kalau untuk tim pengawalan jumlahnya bisa dikurangi karena juga sudah disediakan holding room, jadi tidak perlu semuanya masuk. Ini untuk mengantisipasi seperti debat kemarin ada
jumlah undangan yang masuk ke dalam ini melebihi dari kapasitas atau lebih dari 75 orang. Kemudian juga KPU mengimbau sebenarnya bagi para pendukung yang mau menyampaikan aspirasinya atau menyampaikan dukungan sebenarnya tidak perlu hadir langsung, karena kita juga tahu masing-masing paslon sebenarnya sudah menggelar agenda nobar di titik-titik yang berbeda. Jadi bisa difokuskan ke sana sehingga di area JCC sendiri tidak terlalu banyak jumlah pendukung yang hadir atau bahkan sampai melebihi area selasar yang disiapkan oleh KPU. Nah, sampai sore hari ini kita juga masih menunggu seperti apa ataupun juga jam berapa nantinya para pasangan capres dan juga cawapres akan tiba di JCC. Kalau tadi juga Audrey ada menyampaikan untuk yang paslon 1 sudah bertemu, kemudian juga paslon 2 juga sudah bertemu. Nanti kita akan lihat jam berapa. Kalau biasanya sih dari debat-debat sebelumnya mungkin sekitar 30 menit lagi tiba di lokasi. Kemudian nantinya juga mereka akan langsung masuk ke dalam, ditemani juga atau didampingi oleh perwakilan tim sesnya masing-masing, duduk di kursi yang sudah disediakan. Jam 7 tepat akan dimulai debat cawapres yang kedua. Tentu ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat, karena masyarakat akan menilai tidak hanya soal penguasaan materinya, tapi juga seberapa mereka bisa memasyarakatkan atau membumikan visi misi program mereka yang terkait dengan tema pada hari ini. Kemudian apakah mereka bisa menyampaikan visi misi program mereka secara sederhana dalam waktu yang sangat terbatas, dalam waktu 2 menit, juga akan dinilai bagaimana psikologis dari masing-masing cawapres. Banyak faktor yang akan mempengaruhi. Kalau kita melihat dari berbagai survei terakhir, sekitar 6%, 5-6% masih belum menentukan pilihan. Ini bisa menjadi peluang bagi cawapres untuk menggayat hati banyaknya para pemilih atau calon pemilih menuju hari pencoblosan nanti, Audrey. Ini Permadi melaporkan 1 jam lagi menuju debat calon wakil presiden di JCC Senayan, Jakarta. Itu tadi ya Friska ya, persiapan di area jelang debat 1 jam menuju debat dimulai pukul 7 malam, Friska. Iya, Audrey, bicara soal 1 jam jelang debat, sudah panas, pastinya sudah semakin hangat persiapan, tak kalah hangatnya juga di studio Kompas TV. Kita lihat tadi persiapannya masing-masing capres-cawapres sudah akan menuju ke area debat dan tentunya mempersiapkan apa yang akan disampaikan gagasan di depan para calon pemilih. Di studio Kompas TV saya minta semangatin dulu, mana pendukung paslon nomor urut 1, 2, dan 3? Itu tadi sudah juga tidak kalah semangatnya, dan bagaimana pula strategi lebih detail dari masing-masing tim ses paslon nomor urut 1, 2, 3 kita akan bahas di jelang debat Pilpres 2024 usai jeda. Tetap bersama kami.